I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kurnia Fitri dengan NIM 2231411127 dari PGMI 2D. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan psikoanalisis dan client center terapi dalam bimbingan dan konseling. Topik yang kita bahas yaitu meliputi yang pertama, pengertian psikoanalisis, yang kedua yaitu hakikat manusia dalam psikoanalisis, yang ketiga tujuan konseling, pendekatan psikoanalisis, yang keempat yaitu kelebihan dan keterbatasan psikoanalisis, yang kelima yaitu definisi pendekatan client center, yang keenam yaitu konsep pokok client center, yang ketujuh yaitu ciri-ciri pendekatan client center, yang kedelapan yaitu peran client center, yang kesembilan yaitu teknik pendekatan client center, dan yang terakhir yaitu tujuan pendekatan client center. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendekatan psikoanalisis. Dari beberapa pendapat para ahli, kita ambil dari Croy yang berpendapat bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gagasan, kepribadian, dan perilaku neurotis. Nah, sedangkan menurut Willis, psikoanalisis sendiri itu terbagi atas 3 aspek penting, yaitu yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, yaitu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Dan yang ketiga, yaitu sebagai teori kepribadian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam psikoanalisis. Freud sendiri memandang sifat manusia pada dasarnya terbagi atas 4 dasar, yaitu yang pertama, pesimistik, yang kedua yaitu deterministik, yang ketiga mekanistik, dan yang terakhir yaitu reduksionistik. Freud berpendapat bahwa hakikat manusia terdiri atas yang pertama antirasionalisme, yang kedua yaitu mendasari tindakannya dengan motivasi yang tak sadar, konflik, dan simbolisme. Yang ketiga yaitu manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan sebelumnya tadi. Nah, semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Jadi saling berhubungan. Nah, kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Yang terakhir yaitu pendekatan ini didasari oleh teori Freud bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan konseling pendekatan psikoanalisis. Nah, tujuan ini terbagi atas 2 macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum, yaitu untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan atau konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak pada tuntutan nafsu. Sedangkan secara khusus itu menurut Becker berpendapat bahwa meningkatkan kesadaran dan kontrol ego. Yang kedua, memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat. Sedangkan menurut Saikti Pujo Suwarno mengemukakan bahwa tujuan secara khusus yaitu untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus. Yang kedua yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisis. Nah, kelebihannya yang kita dapat yaitu konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli. Yang kedua, membentuk kembali kepribadian konseli. Yang ketiga, yaitu mampu membantu konseli mengetahui masalah yang dihadapi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran dan kontrol ego. Yang kelima, yaitu mendorong
konseli mendapatkan pengertian. Nah, untuk tadi kelebihan pasti ada keterbatasannya atau kekurangan. Jadi keterbatasan pada pendekatan psikoanalisis ini adalah yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi ini tuh jangkauannya panjang. Yang kedua yaitu terlalu menekankan pada libido. Yang ketiga yaitu diperlukan konselor yang benar-benar terlatih. Yang keempat, pengalaman masa kecil sangat menentukan. Dan yang terakhir yaitu pandangan yang terlalu deterministik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang client center. Yang pertama yaitu definisi client center. Definisi pendekatan client center merupakan teknik konseling di mana yang berperan adalah konseli itu sendiri. Nah, konseli dibiarkan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini yaitu hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahan yang sedang ia hadapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pokok client center. Yang pertama, yaitu hipotesis penting pendekatan berpusat pada diri pribadi. Individu-individu di dalam dirinya memiliki sumber daya yang luas untuk memahami dirinya sendiri dan untuk mengubah konsep dirinya, sikap dasar, dan perilaku yang diarahkan sendiri. Yang kedua, yaitu kepercayaan terhadap proses kelompok. Kelompok akan maju dengan sendirinya, tetapi akan merupakan sikap yang lancang apabila seorang konselor dia merasa dapat mengarahkan gerak maju itu ke arah tujuan khusus tertentu. Yang ketiga, yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif bukan hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan konseli, melainkan juga menangkap makna di belakang pernyataan verbal dari konseli. Yang keempat, yaitu empati. Konsep dasar yang paling penting dalam pendekatan berpusat pada pribadi adalah konsep tentang empati, yang pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memasuki dunia subjektif orang lain dan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman itu kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu penghargaan pribadi tanpa syarat dan kehangatan. Nah, penghargaan positif itu menyangkut upaya untuk mengkomunikasikan dan tidak disertai dengan penilaian terhadap perasaan dan pemikiran perhatian dan kasih sayang tanpa syarat konseli. Yang keenam, yaitu keaslian dan pengungkapan diri. Keaslian berarti bahwa apa yang dinyatakan konselor adalah kongruen atau selaras dengan apa yang dihayatinya, sekurang-kurangnya proses konseling. Nah, sedangkan untuk pengungkapan diri adalah tepat apabila hal itu dapat membantu konseli mencapai tujuan perawatan seperti ditemukan dalam proses bantuan itu. Seperti berbicara mengenai dirinya, berbicara mengenai situasi permasalahan lebih konkret, mengembangkan perspektif dalam rangka rujukan baru, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, yaitu rasa hormat. Rasa hormat dapat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain sebagaimana adanya. Yang kedelapan, yaitu kesegaran atau immediacy. Jadi kesegaran yaitu sebagai percakapan Anda dan aku atau you and me talk. Dan dia melihat bahwa konselor perlu mempelajari keterampilan-keterampilan untuk mampu menjajaki secara terbuka dan langsung apa yang terjadi. Yang kesembilan, yaitu kekonkretan. Kekonkretan merupakan kekhususan dalam mendiskusikan kepedulian, perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang. Yang ke-10, yaitu konfrontasi. Dalam artian terapeutik adalah usaha untuk menunjukkan perbedaan atau kesenjangan
antara berbagai sikap, pemikiran, atau perilaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri pendekatan client center. Ciri-ciri pendekatan client center yaitu yang pertama, berfokus pada kemampuan perorangan memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Yang kedua, yaitu sarana konseling berfokus pada aspek emosi dan perasaan feeling, bukan dari segi intelektualnya. Yang ketiga, yaitu titik tolak konseling, yaitu yang berada dalam keadaan individu termasuk kondisi sosial, psikologis saat ini dan bukan pengalaman masa lampau. Yang keempat yaitu proses konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara ideal self dan actual self. Yang kelima yaitu peranan yang aktif dalam konseling berada pada klien, sedangkan konselor adalah pasif reaktif. Artinya, tidak semata-mata diam dan pasif, akan tetapi berusaha membantu agar klien aktif memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran client center. Client center sendiri memiliki peran yaitu yang pertama, memberikan penghargaan positif kepada konseli. Yang kedua, mendengarkan dan mengobservasi lebih jauh tentang konseli. Yang ketiga, yaitu memberikan pemahaman empatik. Yang keempat, yaitu peduli dan ramah terhadap konseli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendekatan client center. Tujuan pendekatan client center antara lain yaitu yang pertama, keterbukaan pada pengalaman sebagai lawan dari kebertahanan. Nah, keterbukaan pada pengalaman menyiratkan menjadi lebih sadar terhadap kenyataan, sebagaimana kenyataan itu hadir di luar dirinya. Yang kedua, yaitu kepercayaan pada organisme sendiri. Salah satu tujuan terapi ini adalah membantu klien dalam membangun rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri dengan meningkatkan keterbukaan klien terhadap pengalamannya sendiri. Kepercayaan klien kepada dirinya sendiri pun mulai timbul. Nah, yang ketiga yaitu dapat melakukan evaluasi internal. Tempat evaluasi internal ini berkaitan dengan kepercayaan diri, yang berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada dirinya sendiri dengan berbagai masalah yang dihadapinya, serta menetapkan standar-standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya dalam membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan bagi hidupnya sendiri. Yang keempat yaitu kesediaan menjadi satu proses konseli, dengan menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang teknik-teknik pendekatan client center. Nah, teknik pendekatan client center itu terbagi atas 7, yaitu yang pertama, acceptance atau penerimaan, yang kedua yaitu understanding atau mengerti atau memahami, yang ketiga yaitu respect atau rasa hormat, yang keempat yaitu reassurance, atau menetralkan hati dan meyakinkan. Yang kelima yaitu tentang encouragement atau dorongan. Yang keenam yaitu limited question atau pertanyaan terbatas. Yang ketujuh yaitu reflection atau memantulkan pertanyaan dan perasaan. Nah, jadi contoh kasus yang ada di lingkungan saya yaitu terjadi pada adik sepupu saya. Dia masih berumur 5 tahun dan dia masih menduduki bangku TK kecil. Dia apabila meminta mainan, dia tuh selalu memberitahu dan memberitahunya itu berulang. Seperti aku mau mainan. Nah, itu diulang sampai dia mendapatkan mainan yang dia mau. Nah, karena mainan di rumahnya sudah banyak dan terkadang dia meminta mainan itu seperti apa yang dia tonton di YouTube, jadi kemungkinan harganya agak mahal. Orang tuanya itu memberikan solusi dengan memberikan waktu tenggang anaknya untuk menabung terlebih dahulu
Dan juga orang tuanya memberikan mainan, tetapi tidak mainan yang dia minta. Jadi untuk mainan yang dia minta itu dia diberi waktu untuk menabung, diajari menabung, dan diberikan pengertian secara perlahan-lahan agar anak itu paham bahwa tidak semua hal itu harus dimiliki secara langsung. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know